Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natarka Hidayat dari kelas TI 4909 dengan NIM 1020125033. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal kedua dari matriks pada soal tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan solusi dari SPL berikut. Baik, di sini saya akan menuliskan SPL-nya terlebih dahulu. Karena NIM saya untuk P-nya ini 3, Q-nya ini 4, dan R-nya 3, maka dapat dihasilkan 10X ditambah 3Y minus 4Z sama dengan 4. Lalu persamaan yang kedua, 3X ditambah 9Y ditambah 4Z sama dengan 7. Lalu untuk persamaan ketiga, 3X min 5Y ditambah 7Z sama dengan 12. Nah, untuk langkah pertama ini kita akan mengubah bentuk matriksnya terlebih dahulu. Jadi seperti untuk matriks A ini ada, ini kita ambil dari semua koefisiennya, yaitu 10, 3, 3, lalu 3, 9, minus 5, lalu minus 4, 4, 7. Selanjutnya, untuk matriks X ini adalah X, Y, dan Z. Lalu untuk matriks B-nya ini adalah hasil dari persamaan ketiga persamaan tersebut, yakni 4, 7, dan 12. Nah, lalu langkah yang kedua ini, kita akan mencari inverse matriksnya atau OBE. Nah, di sini saya akan menggunakan metode Gauss-Jordan. Baik, pertama kita eh, akan mencari OBE yang terlebih dahulu atau inverse matrix. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan metode Gauss-Jordan. Rumusnya itu adalah matriks A dengan matriks identitas. Kita tulis kolomnya lagi, matriks A-nya tadi 10, 3, 3, 3, 9, minus 5, minus 4, 4, dan 7. Lalu matriks identitasnya itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, kita akan membuat elemen utamanya ini, elemen utama yang pertama ini dengan cara membagi baris 1 dengan 10. Jadi kita tulis ya, langkah pertama ini adalah membagi baris pertama ini dengan 10. Jadi 1 per 10 dikali R1. Maka akan menghasilkan yang sebenarnya kan dibagi dengan baris yang pertama. Jadi 1, 0,3, minus 0,4, lalu 0,1, 0, dan ini. Nah, ini kita masih sama angka-angkanya karena hanya baris pertamanya saja yang dibagi. Oke, selanjutnya langkah yang kedua ini kita akan menolkan bawahnya dengan rumus baris kedua ini dikurangi 3 dikali baris pertama, dan yang baris ketiga ini dikurangi 3 dikali baris pertama. Baik, setelah dihitung, maka hasilnya menjadi matriks 1, 0, 0, 0,3, 8,1, minus 5,9, minus 0,4, 5,2, 8,2,
Lalu yang identitasnya 0,1, 0, 0, minus 0,3, 1, 0, minus 0,3, 0, dan 1. Baik, selanjutnya kita akan menjadikan baris kedua ini menjadi 1. Baris keduanya ini maka menjadi 1. Eh, baris kedua ini dibagi dengan 8,1. Setelah dihitung, maka hasil akhirnya menjadi 1, 0, 0,3, 1, minus 5,9, minus 0,4, 0,642, 8,2, lalu yang identitasnya 0,1, minus 0,037, minus 0,3, 0, 0,123, 0, 0,01. Selanjutnya kita akan mengenalkan yang di atas dan bawah kolom 2. Maka kita menggunakan perhitungan untuk baris yang pertama ini. Baris pertama dikurangi 0,3 dikali baris kedua. Lalu untuk baris ketiga ini, baris ketiga ditambah 5,9 dikali baris kedua. Setelah dihitung, maka akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, minus 0,59, 0,042, 12, lalu 0,111, minus 0,037, minus 0,518, minus 0,037, 0,123, 0,726, dan 0,1. Nah, selanjutnya kita akan menjadikan baris ketiga menjadi baris yang pertama. Maka langkah selanjutnya adalah baris yang ketiga ini kita 1/12 dikali R3 atau baris ketiga. Maka akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, minus 0,593, 0,542, dan 1. Lalu untuk identitasnya 0,111, minus 0,537, minus 0,543, minus 0,037, 0,123, 0,051, 0, 0, dan 0,083. Selanjutnya kita akan mengenalkan bagian atasnya. Maka langkah yang harus kita ambil adalah untuk barisan satunya ini ditambah dengan 0,593 dikali baris ketiga, dan untuk baris keduanya ini adalah dikurangi dengan 0,042 dikali R3. Setelah dihitung, maka akan menghasilkan hasil akhir yaitu I inverse itu adalah 0,85, lalu minus 0,09, minus 0,043, lalu minus 0,001, 0,084, 0,001, lalu 0,049, lalu minus 0,053, lalu 0,083. Nah, selanjutnya kita akan mendetikkan untuk A, matriks A dikali matriks A inverse ini identitas. Jadi dikalikan jika hasilnya mendapati matriks identitas, maka hasil inverse ini benar. Nah,
Langsung saja kita menambahkan matriks A ini terlebih dahulu. Spinnya tiga, tiga, sembilan, sembilan, minus empat, empat, tujuh. Kita kalikan dengan matriks A inverse. Sama menjelaskan ini sama ini sembilan minus ini sama ini empat tiga minus ini sama ini satu ini sama ini satu dan koma 049 sama enam tiga sama 0,3. Nah, setelah dikeluarkan, hasilnya tidak akan persis dengan identitas, tapi hasilnya ini mendekati, maka saya akan buatkan saja. Tapi hasilnya mendekati sama dengan identitas. 100 atau 010, 001. Maka hasilnya terbukti benar. Selanjutnya kita akan cari solusi untuk X, Y, Z ini berapa. Untuk mencari solusi ini, rumusnya adalah X sama dengan A inverse dikali B. Nah, kita masukkan dulu koefisiennya X, Y, Z sama dengan A inverse-nya biar cepat ya. Nah, A inverse ini dikali dengan matriks B, yaitu 4, 7, dan 12. Nah, setelah menghitung perkalian satu-satu, maka dihasilkan X ini bernilai 1, Y ini bernilai 0, dan Z ini bernilai 1. Nah, berikut merupakan penyelesaian dari SQL dari soal yang ditugaskan. Nah, maka di sini dapat kesimpulan bahwa matriks ini tuh memiliki inverse, maka sistemnya itu memiliki solusi tunggal. Nah, metode inverse matriks ini tuh efektif untuk menyelesaikan SQL secara sistematis. Sebelumnya mohon maaf, saya lupa untuk menuliskan nama dan email saya. Nama saya adalah Naila Tarfa Hidayat. Dan NIM saya adalah 10 20 125 00 343. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai penjelasan soal yang ditugaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.